dari kasih-Mu. Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari berikan senyum dulu satu dengan yang lainnya. Saya tahu kita pakai masker, tapi mungkin kita bisa saling melambaikan tangan satu dengan yang lainnya. Kami ucapkan selamat datang di Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Biarlah pagi hari ini dalam ibadah perjamuan kudus kita berjumpa dengan Tuhan. Kita mempersembahkan pujian dan penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Tidak lupa kami ucapkan salam sejahtera bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun berada. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Sejemput mari semua kita bangkit berdiri. Kita ada di minggu-minggu perayaan Natal. Kita dengan bersuka cita kita mau membaca ayat-ayat Natal mulai hari ini. Amin. Baik, kita akan membaca ayat penuntun kita dalam Lukas 2 ayat 14. Sama-sama kita membaca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur dan bersuka cita di hadirat-Mu Tuhan Yesus, sebab Engkau sungguh baik bagi kami. Kasih-Mu terbukti, Kasih-Mu setia bagi kami Tuhan Yesus. Kalau sampai pada hari ini kami boleh ada di dalam rumah-Mu, beribadah kepada-Mu, melayani Engkau, ini semua karena anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah musim yang sulit ini Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh ada, boleh sehat, dan boleh melayani Engkau, boleh beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh amat bersyukur. Biarlah ibadah pagi hari ini kami berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus. Biar dalam ibadah pagi hari ini Tuhan Yesus, pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu, berkenan kepada-Mu, menyenangkan hati-Mu. Dan lebih dari itu Tuhan, ada perjumpaan yang ilahi bersama Engkau, Juru Selamat kami. Ibadah ini jadi di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari semua kita berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita mau bersuka cita. Berapa banyak yang mau bersuka cita pada pagi hari ini? Mari lambaikan tanganmu. Semua kita mau bersuka cita. Amin. Haleluya. Tepuk tangan yang keras di atas kepala kita. Kita menyambut kehadiran Tuhan di tempat ini. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, Ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita,
sukacita itu mengalir bagi kita semua. Dan kehidupan Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri Sekali lagi katakan haleluya. haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Para papa, para papa. Hey, 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 hey. Para papa, para papa. Para papa. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita masih terus mau memuji Tuhan. Amin. Sebab Dia Tuhan yang lahir untuk kita. Berapa banyak yang bersuka cita sebab Dia juru selamat kita lahir untuk kita. Amin. Telah lahir bagi umat manusia, terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Sang juru selamat. Sang juru selamat yang membawa sejahtera. Sang juru selamat yang memerintah selamanya. Tangan yang keras bagi Tuhan. Raja Allah berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai.
kasih Tuhan, kalau di minggu pertama di bulan Desember tahun 2020 ini Tuhan, kami masih bisa berkumpul, bersatu, berdoa bersama-sama Tuhan di gereja ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami masih ada sampai hari ini Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus. Sebelum itu kami akan mendengar kebaikan firman-Mu Tuhan. Kami juga berdoa, semoga firman yang kami terima juga Tuhan dapat memberi kami hikmat yang baru Bapak di penghujung tahun 2020 ini Tuhan. Tuhan, kami juga akan memberikan persembahan, baik perpuluhan, persembahan misi dan pembangunan. Semoga persembahan ini dapat menjadi pelebaran dan perkembangan untuk gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Baik, silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Kami berikan kesempatan yang pertama bagi Bapak Ibu yang akan membawa korban perpuluhan misi dan pembangunan dapat maju terlebih dahulu. Kemudian kita semua akan dilayani oleh petugas persembahan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Penyelamatku
pujianmu hanya kepada Tuhan. Agungkan Dia Raja di atas segala raja. Bersorak-sorai penuhi tahta Tuhan dengan pujianmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Pujian dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang kekal. Engkau Tuhan kami. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau segala-galanya. Kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan memuji Engkau, memuliakan Engkau. Dan kami mau terus bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Hosana, Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Nyanyikan, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, nyanyikan pujian ini. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Angkat tangan saudara. Ku nyanyi Hosana. Hosana, oh, Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak. Umat Tuhan, mari sembah Dia. Angkat kedua tangan saudara. Ku nyanyi Hosana. Haleluya. Terima kasih Tuhan. yang duduk Di tahta aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk. Amin, amin. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak beri kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan, umat Tuhan. Haleluya. 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 Engkau layak disembah di tempat ini Tuhan. Tidak ada nama lain. Tidak ada Tuhan lain selain Engkau. Tidak ada juru selamat lain selain Engkau. Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, yang olehnya kami bisa datang kepada Bapa dan mendapatkan hidup kekal.
Terima kasih Bapa, pujian dan penyembahan sudah naik kepadamu. Bicara bagi kami umat-Mu. Perdengarkan suaramu, ajar kami, bentuk kami, beri kami hikmat, dewasakan kami, jadikan kami kuat Tuhan dalam perjalanan mengiring Engkau dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, pengurapan Allah ada atas semua umat-Mu, baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti secara online dimanapun berada. Di dalam nama Yesus, hadirat Allah ada di sana. Urapan Allah ada di sana, jamahan Allah ada di sana, mujizat dan firman Allah ada di sana. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang Kau percayakan lemah, tidak berdaya, hanya mampu berdiri oleh kasih karunia. Muliakanlah nama-Mu dalam pelayanan hamba-Mu ini. Kami siap dengar firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya berkata, amin. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Buka Alkitab kita. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25 sampai ayat 27. Yohanes pasal 11 25 sampai 27. Bapak Ibu sudah dapat katakan amin. Sama-sama kita membaca 1, 2, 3. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? 27. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar semua? Luar biasa, salam juga kepada umat Tuhan yang mengikuti secara online dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk seri yang kelima di bulan Desember ini, dari bulan November. Yesuslah segala-galanya. 1, 2, 3. Yesuslah segalanya. Kita sudah belajar bahwa Dia adalah roti hidup. Kita sudah belajar bahwa Dia adalah terang dunia. Kita sudah belajar bahwa Dia adalah pintu kepada keselamatan. Dan waktu seseorang masuk melalui pintu itu, dia keluar ke padang rumput yang hijau, kepada pemulihan, kepada berkat, kepada terobosan. Dialah pintu itu, tidak ada pintu yang lain. Yang percaya bilang amin. Dia adalah gembala yang agung, gembala yang mengerti, gembala yang tahu yang terbaik bagi kita. Dan sekarang kita akan bicara Dialah kebangkitan dan hidup. Sama-sama 1, 2, 3, kebangkitan dan hidup. 3 hal akan kita bicara: realitas, kebenaran, dan yang ketiga tawaran dan pilihan. Realitas, kebenaran, tawaran, dan pilihan. Realitas. Konteks daripada ayat ini Bapak Ibu Saudara yang kita baca adalah peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus dari orang mati. Kabar datang kepada Yesus, dia sedang ada di pelayanan. Lazarus ada di Betania. Kabar sampai, Yesus, dia yang engkau kasihi sakit. Alkitab berkata Yesus sengaja tinggal 3 hari lagi. Waktu Yesus menunggu 3 hari, hari yang keempat Yesus berjalan ke sana. Sampai di sana, waktu Yesus masih dari jauh, Marta berjumpa dengan Yesus dan dia bilang begini, Yesus, Tuhan, seandainya engkau hadir, seandainya engkau datang, seandainya engkau ada, dia tidak akan mati. Dalam konteks ini Bapak Ibu Saudara, Marta terbelenggu, terpenjara, terikat terhadap realitas. Realitas di hadapannya adalah Lazarus lahir, hidup, mati. Itu realitas yang tidak bisa dipungkiri semua orang. Dan Marta berkata, tidak ada kesempatan lain, tidak ada cara lain. Ini yang saya tahu, Lazarus sudah pergi. Realitas berdiri di hadapan Marta dan itu menghalangi Marta melihat lebih jauh apa yang Allah bisa buat beyond reality, melampaui realitas. Dan waktu Tuhan bicara kepada dia,
Tuhan bilang begini, dia akan bangkit. Marta tidak bisa menerima ini. Marta tidak bisa memahami apa maksud Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya ingin bawa saudara perlahan-lahan. Kadang saudara dan saya kita hidup di dalam realita, itu tidak bisa dipungkiri. Tapi tahukah saudara bahwa ada satu realita yang melebihi realitas fisik yang disebut realitas rohani. Dan realitas rohani kadang lebih nyata daripada realitas fisik. Dan engkau butuh mata iman untuk bisa melihat bahwa Allah bisa bertindak melampaui beyond physical reality. Yang percaya bilang amin. Kalau engkau terpaku dengan realitas fisik, maka hidupmu lumpuh. Sebab engkau tidak bisa bergerak melampaui beyond reality, melampaui realitas fisik. Petrus ada di atas perahu, saudara tahu ceritanya, realita. Badai, angin besar, angin sakal, gelombang besar. Tengah malam gelap gulita dan tidak ada cara lain. Mereka sudah berusaha mendayung dan tidak bisa make a progress, tidak bisa buat pergerakan. Yesus datang di tengah malam dan Petrus bertanya, apakah engkau guru, itukah engkau? Yesus bilang, ini aku. Dia bilang, kalau itu yang kau suruh aku datang kepadamu. Yesus bilang, datang. Petrus diperhadapkan dengan realitas gelap, gelombang, laut, air. Dan saudara tahu realitas ilmu berkata berat jenis benda melebihi berat jenis air, dia tenggelam. Tidak ada cara lain. Tapi Yesus menawarkan kepada Petrus realitas yang lain. Dan Petrus bilang, mari kalau engkau mau. Dan menarik sebab Petrus memilih keluar dari sekedar realita fisik, sekedar apa yang kelihatan, dan dia melangkah keluar menuju kepada Yesus. I don't know, saya tidak tahu berapa jauh dia berjalan. Yang saya tahu, Petrus yang tadinya ada di atas perahu menjadi seseorang yang saya sebut wave walker, seorang yang berjalan di atas badai. Yang percaya bilang amin. Bapak Ibu Saudara, badai apapun itu, Tuhan sedang menyiapkan buat saudara sesuatu di balik badai. Yang percaya bilang amin. Tapi dibutuhkan kemampuan saudara melihat beyond, melampaui reality. Melampaui realitas. Dokter berkata, sakit saudara tidak ada obat, itu realita. Tapi saudara punya Tuhan yang mampu mengerjakan perkara besar. Dia Allah penyembuh. Yang percaya bilang amin. Bisnis di sekeliling saudara ambruk dan saudara secara finansial bangkrut dan tidak bisa buat apa-apa. Tapi saudara tahu saudara punya Allah yang luar biasa, yang mampu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, mampu membalikan keadaan, mampu memberkati engkau beyond measure, bahasa Inggrisnya, melampaui yang bisa saudara ukur. Yang percaya bilang amin. Terbukti dari 5 roti 2 ikan. Realitanya ada 5.000 laki-laki, laki-laki saja. Tidak ditambah perempuan dan anak-anak. 5.000 laki-laki. Realitanya ada 5 roti dan 2 ikan saja. Kalau saudara hidup terpaku, terikat kepada apa yang mata fisik saudara melihat, saudara akan terpenjara dan jatuh dan gagal di hal yang sama berulang-ulang. Sedangkan pengalaman itu Tuhan mau engkau melihat dengan mata iman dan meraih apa yang ada di balik realitas fisik itu. Oh, saya semangat kalau yang ini. Yang percaya bilang amin. Bapak Ibu Saudara, saya sangat percaya bahwa Tuhan sedang melatih gereja kita dan saudara dan saya untuk melihat hanya sekedar fisik dan realita. Yang percaya bilang amin. Orang boleh bilang gagal, orang boleh bilang tidak ada masa depan, orang boleh bilang selesai. Tapi saudara dan saya punya Allah yang belum selesai dengan saudara. Yang percaya bilang amin. Saudara punya Allah yang punya kurikulum dengan saudara. Saudara dan saya punya Allah yang punya rencana dengan saudara. Yang dia berkata, rancanganmu bukan rancanganku, jauhnya seperti tingginya seperti langit dari bumi, demikianlah rancanganku dari rancanganmu, kata Tuhan. Yang percaya bilang amin. Nah, Marta terikat di dalam realita ini. Waktu Tuhan datang dan bilang dia akan bangkit,
Marta, nanti kita akan bahas itu. Marta mempercayai doktrin orang Yahudi tentang eskatologi. Dia tahu bahwa memang nanti waktu Yesus datang Lazarus bangkit. Itu saja. Persoalan dari saudara dan saya adalah kita tidak ragu bahwa kalau Yesus datang kita bangkit. Tidak ada yang ragu, amin. Ada yang ragu, berhenti jadi orang Kristen. Halo. Sebab itulah pengharapan kita. Yang percaya bilang amin. Itulah salah satu pilar kita. Kalau saudara tidak bangkit ke sone, ganti KTP, terus jadi Kristen. Sebab itulah pengharapan kita. Itulah core inti kita. Yang percaya bilang amin. Itulah mengapa kita ikut Kristus. Sebab kita tahu bahwa nanti dia datang kita bangkit. Untuk mempercayai itu gampang. Mempercayai Allah membangkitkan sesuatu sekarang itu sulit. Itu sulit. Dan itu yang dialami oleh Marta. Marta bilang, "Soalnya bisa." Bapak Ibu Saudara, Yesus lalu memperkenalkan diri. Dia adalah terang, dia adalah roti, dia adalah pintu, dia adalah gembala. Sekarang dia memperkenalkan diri, "Aku adalah." Lihat ayat yang berikut dari pembacaan kita ayat 25. Jawab Yesus, sama-sama 1, 2, 3. "Akulah kebangkitan dan hidup." Tahan. Yesus bilang, "I am the resurrection and life." Sayalah kebangkitan dan hidup. Tangkap ini. Kebangkitan dan hidup bukanlah pengalaman, bukanlah konsep, bukanlah janji di depan. Kebangkitan dan hidup adalah pribadi. Dan pribadi itu bernama Yesus Kristus. Yang percaya bilang amin. Karena dia bilang, "I am," sayalah dia. Sayalah kebangkitan, sayalah hidup. Engkau mau sesuatu bangkit, datang kepada saya. Engkau mau sesuatu hidup, datang kepada saya. Sayalah mengalir keluar kehidupan. Dari sayalah sesuatu yang mati bangkit. Itu yang Tuhan mau bilang. Yang percaya bilang amin. Tuhan sedang bilang bahwa apapun di tangannya, dia sanggup balikan keadaan. Apapun di tangan Tuhan, dia mampu balikan keadaan. Nah itu yang Yesus bilang, "I am the resurrection and life." Akulah kebangkitan dan hidup. Nah untuk kita belajar ini, kebenaran ini, Bapak Ibu, saya sudah bilang tadi pagi, saya tidak kadang Bapak Ibu Saudara, apa realita yang kau lihat, yang kau pikir itu kebenaran yang sebenarnya. Namun sebenarnya realita yang kau lihat hanyalah half truth, hanyalah setengah dari kebenaran. Lalu engkau mulai berasumsi berdasarkan half truth itu. Engkau mulai menilai, engkau mulai menghakimi. Engkau mulai berkata, selesai, bisnis tidak baik, ekonomi tidak baik, dan finansial tidak baik, hidup saya tidak akan berhasil. Itu half truth. Yang percaya bilang amin. Kebenaran yang sebenarnya, selama engkau punya Tuhan, selalu ada masa depan. Yang percaya bilang amin. Selama engkau punya Yesus, selalu ada harapan. Selama engkau berjalan dengan dia, Yesus belum selesai dengan saudara. Yang setuju bilang amin. Itu half truth. Full truthnya adalah Allah sedang siap melakukan sesuatu di hidup saudara. Nah sekarang kebenarannya Yesus bilang, "Sayalah kebangkitan dan hidup." Akulah kebangkitan dan hidup. Ada dua kebenaran. Bapak Ibu Saudara, ini konsep yang berat. Tidak bisa dibicarakan dalam 40 menit. Saya tahu tidak bisa. Ini terlalu berat, tapi izinkan saya bawa Bapak Ibu Saudara belajar dua saja, dua kebenaran saja tentang akulah kebangkitan dan hidup. Yang pertama, waktu Yesus bilang akulah kebangkitan dan hidup, dia mampu membangkitkan kerohanian yang mati. Saya kasih tunjuk kepada saudara ayatnya, lihat ini. Roma 3:23. Roma 3:23, baca sama-sama 1, 2, 3. Semua orang telah, Roma 3:23, halo? Tidak ada? Tidak ada, oke. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu kematian rohani. Efesus 2:1, 4-6. Efesus, ya ini dia. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kamu dahulu apa? Sudah mati. Karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Titik. Saya jelaskan. Siapapun saudara, Alkitab berkata semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Titik. Siapapun kita, semua kita dilahirkan dengan tabiat berdosa. Dan karena kita berdosa, menurut bahasanya Paulus, rohani kita mati.
Saudara boleh punya jabatan, saudara boleh kaya raya, saudara boleh punya fasilitas, saudara boleh masuk keluar salon speaker, subwoofer dan monitor. Tidak tangkap, tidak apa-apa. Saudara boleh licin, mengkilat neon, tapi kalau tidak ada Yesus di dalam saudara, di mata Tuhan, mati. Amin. Sepakat? Itu yang Alkitab bilang. Semua orang mati. Efesus 2 ayat 1. Coba 1, 2, 3. Kamu dahulu apa? Sudah mati karena pelanggaran dan dosa. Saudara baca Efesus pasal 2. Paulus bilang kami juga dahulu mati. Kami juga terhitung di dalamnya. Tidak ada orang yang bebas. Ayat yang berikut dia bilang, lanjut. Ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, lanjut, telah sama-sama menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 6, 1, 2, 3. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita. Dan juga memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Semua yang mati rohani, yang terpisah dari Allah, yang tidak punya kehidupan rohani, hanya bisa dibangkitkan di dalam Yesus. Yang percaya bilang amin. Waktu seseorang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itulah kebangkitan rohani terjadi. Saat itulah kehidupan masuk. Itu yang Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Yang pertama dia urus masalah rohani. Masalah yang lain kemudian. Ini yang utama, ini pintu bagi pemulihan. Ini pintu bagi hidup yang terpuaskan di dalam Yesus. Yang percaya bilang amin. Ini pintu bagi kehidupan yang penuh di dalam Dia. Dia harus mendamaikan saudara dengan Bapa. Dan dia melakukan itu lunas di salib bagi saudara dan saya. Yang percaya bilang amin. Amin. Jadi Yesus sanggup membangkitkan kematian rohani. Waktu seseorang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Waktu seseorang membuka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu orang itu diselamatkan. Ada yang mengikuti secara online, dimanapun engkau berada. Kalau engkau belum terima Yesus dan belum kenal Yesus, ini kesempatan saatnya terima Dia sebagai kebangkitan dan hidup. Yang percaya bilang amin. Engkau boleh punya seluruh dunia, kata Yesus, tapi apa gunanya kalau engkau kehilangan nyawa? Amin. Itu yang Yesus bilang. Apa gunanya? Apa gunanya kalau engkau punya segala sesuatu tapi engkau kehilangan nyawa? Jadi Yesus menyelesaikan yang impossible bagi manusia, yang tidak mungkin seorang pun di dunia ini bisa buat, yaitu membangkitkan kembali rohani. Membangkitkan kembali rohani yang mati. Itu tidak bisa dibuat oleh siapapun, pendeta besar hebat manapun, nabi manapun tidak bisa buat, kecuali Yesus. Yang percaya bilang amin. Dan untuk yang mustahil, impossible, tidak mungkin ini Yesus kerjakan lunas selesai di salib bagi saudara dan saya. Yang percaya bilang amin. Kematian rohani Yesus bereskan. Tapi tidak sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Kematian tidak hanya bicara kematian rohani. Ada kematian-kematian lain di hidup kita. Nah, kematian fisik termasuk di dalamnya. Nah, kalau saudara baca kitab Injil-Injil, ada tercatat setidaknya 3 kebangkitan. Mungkin saudara hanya ingat Lazarus. Tapi sebenarnya ada 3. Dan saya sangsi kalau hanya 3. Para penulis Injil memilih 3 saja. Tapi saya sangat yakin dalam pelayanan Yesus di dunia lebih dari 3 orang mati yang Dia bangkitkan. Nanti sampai surga kita tanya. Tapi saya jamin, sampai surga senang lupa tanya. Amin. Masih mau tanya, Tuhan, tanya apa? Kalau sampai di sini tanya-tanya. Amin. Yang tanya itu yang sampai dong. Yang minta tolong Bapak Abraham dari sebelah itu. Nah itu dong yang tanya. Yang sudah di surga mau tanya apa lah? Bahagia. Yang percaya bilang amin. Sudah menikmati sukacita. Sudah ada di pangkuan Bapa. Mau tanya apa lah itu? Tanya-tanya apa? Lu mau pindah? Sonde tanya. Itu hari Bapak Gembala suruh tanya.
Ada 3 kematian yang Yesus bangkitkan. Yang pertama, anak seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus. Usia 12 tahun, kemungkinan mati sudah 4 jam. Dan Yesus membangkitkan anak ini. Yang kedua, anak seorang janda, laki-laki satu-satunya yang mati di kota Nain. Sudah tahu ceritanya. Dan menurut tafsiran sudah 1 hari lebih anak ini mati. Saya setuju. Yesus masuk ke Nain. Dan dari Nain keluar usungan kematian. Dalam usungan kematian di pintu gerbang kota Nain, usungan kematian berjumpa dengan kehidupan. Berjumpa dengan kebangkitan dan hidup. Terjadi clash, terjadi encounter, terjadi perjumpaan. Dan waktu terjadi perjumpaan, kehidupan selalu menang. Yang percaya bilang amin. Kebangkitan selalu menang. Yesus menyentuh, dan waktu Yesus menyentuh, yang mati itu hidup. Waktu terjadi perjumpaan dengan sang kebangkitan dan hidup, apapun di hidup saudara yang mati, dia sanggup pulihkan. Apapun di hidup saudara yang terblok, yang tidak produktif, yang kelihatan jalan buntu, yang kelihatan tidak ada jalan keluar, dia sanggup memberikan kehidupan dan kebangkitan. Itu reputasinya Allah kita. Saya tidak tahu dengan Allah lain. Reputasi Allah saya itu. Yang percaya bilang amin. Dia sanggup membangkitkan waktu ada encounter. Oleh karena itu sering-seringlah berjumpa dengan kebangkitan dan hidup itu. Supaya engkau tidak tahu bahwa dalam perjumpaan itu ada bagian di hidupmu yang mati, yang sudah dia hidupkan kembali. Yang percaya bilang. Yang ketiga adalah Lazarus. Nah, menarik Bapak Ibu Saudara, 4 jam, 1 hari, 4 hari. Bapak Ibu Saudara, yang membedakan kematian adalah hanyalah tubuh yang hancur. Mati ya mati. Betul? Mau dia 1 jam, mau dia 4 jam, mau dia 1 hari, yang namanya mati ya mati. Yang membedakan adalah tubuh yang hancur saja. 4 hari dengan segala hormat sunoe. Orang Kupang bilang. Sumelele, maaf. Sudah berair, sudah bau. 1 hari pun kalau tidak diformalin sudah mulai muncul tanda-tanda. 4 jam sudah dingin semua, kaku, sudah tidak ada kehidupan. Apapun itu, penulis Injil sedang mau menunjukkan bahwa yang namanya kematian tidak ada kehidupan di situ. Tidak peduli dia 4 jam, tidak peduli dia 1 hari, tidak peduli dia 4 hari. Yang namanya kematian tidak ada kehidupan. Yang namanya kematian, there is no life. Tidak ada kehidupan di sana. Dan Alkitab berkata, semua tingkatan kematian yang manusia boleh pikir, bagi Allah, mati apapun modelnya, kalau dia berjumpa dengan kebangkitan dan hidup, pasti dipulihkan. Beri kemuliaan bagi dia. Yang percaya bilang amin. Nah Bapak Ibu Saudara, peristiwa yang terjadi terhadap Lazarus. Jadi kebangkitan tidak hanya rohani, kebangkitan tidak hanya fisik, tapi ada hal-hal lain di hidup saudara yang mati. Finansial yang mati, ekonomi yang mati, rumah tangga yang mati, pernikahan yang mati, hubungan-hubungan yang mati, pelayanan yang mati, ibadah yang mati. Apapun itu, izinkan kebangkitan dan hidup menyentuhnya. Sewaktu dia menyentuhnya, ada kehidupan dan ada kebangkitan. Yang percaya bilang, amin. Nah itu kebenaran yang ketiga, bahwa dia sanggup membangkitkan tidak hanya rohani, tidak hanya fisik, tapi segala sesuatu yang mati. Sebutkan saja, apa itu? Kalau yang luar biasa, dahsyat dan tidak bisa ditolong, yang namanya kematian rohani saja dia bisa beres, kenapa lagi yang lain? Nah ayatnya ada, saudara lihat baik-baik. Di Roma, ya Roma 8:32. Roma 8:32. Sama-sama baca 1, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Jawabannya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Baca ulang, saudara baca ulang ayat ini. Sama-sama 1, 2, 3. Bet di sini sate berat nanti yang sindomara bet. Sama-sama 1, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin?
Kata Paulus, ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Jawabannya, tidak mungkin, dia pasti mengaruniakannya. Yang percaya bilang amin. Kalau salib dia kerjakan bagi saudara, neraka dia kuasai dan dia pindahkan saudara, dan dia menebus dosa saudara, membangkitkan saudara dari kematian. Lalu mengapa finansial, rumah tangga, pernikahan, masa depan membuat saudara meragukan dia? Mengapa? Itu yang Alkitab bilang, mengapa? Why? Kenapa? Kalau salib saja yang kelihatannya mustahil dia selesaikan. Kalau dosa saja yang kelihatannya tidak bisa dia selesaikan. Persembahan korban dari perjanjian lama tidak mampu menjawab tuntutan sorga akan dosa. Domba tidak bisa. Harus ada satu domba yang sempurna. Dan itu hanya bisa dikerjakan oleh Yesus. Dan dalam rapat sorgawi Bapa, Anak, Roh Kudus tidak bisa. Anak bilang saya turun sebab tidak ada cara lain. Itu yang saya sudah omong ulang-ulang, bedanya agama Kristen dengan agama lain. Agama lain cari Tuhan, agama Kristen Tuhan cari kita. Beri kemuliaan bagi dia. Tuhan yang cari, Tuhan yang turun, Tuhan yang datang. Dia cari saudara dan saya, dia tebus saudara dan saya. Karena saudara dan saya mal. Nah kalau salib yang kelihatannya mustahil ini dia selesaikan. Masalah finansial, rumah tangga, ekonomi, pendidikan, masa depan, bisnis, apapun itu. Paulus bilang, masakan dia tidak bisa menyelesaikan bagi kita? Lalu saudara mulai takut, panik. Begitu ada masalah, saudara lari kepada Allah lain. Saudara pergi ke gunung ini, pergi ke batu sana, pergi ke kubur. Ini semua deka-deka nih. Semua deka-deka. Di lampu merah orang mulai pegang plastik, orang pikir jual kue, padahal jual rampe. Berani belia ada jemaat sitri yang beli, beta berdoa kasih. Tuhan, beta mau lanjut menanti. Tuhan tolong. Tapi Bapak Ibu Saudara tanggap ini baik-baik. Bahwa di musim di mana yang kau pikir tidak bisa, lihat ke atas selalu bisa. Selalu ada jalan keluar. Yang percaya bilang amin. Sakit penyakit selalu ada jalan. Bapak Ibu Saudara, saya tidak sedang bilang segala penyakit harus sembuh. Tidak, bisa sembuh. Masalah jadi atau tidak itu urusan sorga. Saya tidak bisa atur sorga. Yang percaya bilang amin. Dia punya kurikulum, dia punya aturan, dia punya agenda. Tetapi yang pasti tidak ada yang bisa menghalangi dia. Masalah waktu, masalah tempat, itu kedaulatannya. Saudara tahu, waktu Marta kirim kabar kepada Yesus, Yesus tunggu. Padahal SMS-nya, WA-nya jelas, dia yang engkau terlove. Baru pakai gambar itu. Pakai gambar peluk, berair mata, menangis-menangis. Dia yang engkau paling cintai. Sakit. Fakta. Fakta bahwa Yesus mengasihi Lazarus tidak berarti Yesus harus bergerak sesuai agendanya Lazarus dan Marta. Halo, kadang orang bilang begini, kalau dia mengasihi saya mengapa dia tidak? Engkau salah, mana bisa tanah liat atur penjunan. Yang percaya bilang amin. Mana bisa ciptaan atur sang pencipta. Kita ikut apa yang dia mau. Yang setuju bilang amin. Tapi dalam titik itu yang engkau dan saya yakin bahwa ada kehidupan mengalir, ada pemulihan mengalir, ada kebangkitan mengalir, ada sorak-sorai terjadi, hidupmu diberkati dan dipulihkan waktu engkau berjumpa dengan sang kebangkitan dan hidup. Yang ketiga, tawaran dan pilihan. Ayat yang ke-26 bagian B dan 26 bagian B dan 27. Sudah lihat. Dan setiap orang yang berhidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. 1, 2, 3 percayakah? 1, 2, 3. Percayakah engkau akan hal ini? Sampai di situ. Tuhan menawarkan, Yesus berdiri berhadapan dengan Maria dan dia menawarkan realita yang lain. Maria terikat dengan realita bahwa tidak ada jalan lain. Selesai. Tapi Tuhan menawarkan lain, akulah kebangkitan dan hidup. Tuhan sedang bilang, Marta, di dalam aku dan melalui aku tidak ada yang tidak mungkin.
Tapi dibutuhkan apa yang disebut percaya. Yang percaya bilang amin. Dibutuhkan percaya. Tuhan tanya, percayakah engkau? Sebab selalu terjadi kepadamu menurut imanmu. Itu yang Yesus bilang. Setiap kali Yesus buat mujizat, jadilah padamu menurut imanmu. Kalau engkau bilang Tuhan tidak bisa, ya selesai. Kalau engkau bilang dia tidak mampu, ya selesai. Tapi kalau engkau bilang dia bisa, kalau engkau bilang dia sanggup, masalah waktu, kapan, di mana, izinkan dia melakukannya. Sebab selalu indah pada waktunya. Yang percaya bilang amin. Nah, Yesus selalu tanya kepada Marta, percayakah engkau akan hal ini? Percayakah engkau bahwa Lazarus yang sudah 4 hari, yang menurut engkau sudah tidak bisa, pintu kubur sudah ditutup, sudah berbau, sudah tidak mungkin. Percayakah engkau bahwa kebangkitan dan hidup ini bisa panggil keluar kematian dan memberi kehidupan kepada yang sudah mati? Percayakah engkau? Ini tantangan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kadang Tuhan berdiri di hadapan saudara dan dia sedang bilang begini, saya bisa jawab pergumulan hidupmu, tapi kamu percaya enggak? Kadang Tuhan tidak langsung buat mujizat, tapi Tuhan ingin berdiri di hadapan saudara, berbicara dengan saudara, mengubah pola pikir saudara, menaikkan level iman saudara, membuat ibadah dan penyembahan saudara menjadi lebih indah. Engkau lebih peka mendengar waktu dia tanya, percayakah engkau? Bapak Ibu Saudara melihat proyek pembangunan gereja kita ke depan sebagai manusia, beta juga gugup, biar visi juga gugup. Gugup. Visi yang Tuhan taruh di gereja kita terlalu besar. Yang percaya bilang amin. Yang percaya bilang amin. Gereja kita akan punya community center, kita akan punya sekolah Alkitab, leadership center, kita punya radio, kita punya klinik, kita akan punya sekolah. Bapak Ibu Saudara, gereja kita akan besar. Pertanyaan sekarang Tuhan tanya, percayakah engkau bahwa itu bisa? Sebab ada banyak tantangan, kita masih urus tanah, masih urus izin, masih urus ini, masih urus. Saya waktu merenungkan firman ini 1 minggu ini, saya terus bicara kepada tanah gereja dan kepada pengumuman. Saya bilang, di dalam nama Yesus, kebangkitan dan hidup ada di sana. Dan segala yang tidak beres, akan beres di dalam nama Yesus. Kenapa saya pun harus melatih iman saya mempercayai Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya ingin saudara tangkap ini. Kalau ada sesuatu di hidupmu yang hari ini kelihatannya tidak selesai, kelihatannya buntu, kelihatannya tidak make a progress, kelihatannya tidak ada jalan keluar, maukah engkau berdiri seperti Marta? Dan sekarang di hadapanmu Yesus perhadapkan 2 kemungkinan. Maukah engkau membiarkan kebangkitan dan hidup ini berdiri kepada masalahmu dan memanggil keluar masalah itu dan mengubahnya dengan kehidupan? Atau engkau terikat dengan realita, su terlambat, su 4 hari, su babo, su tidak bisa lagi. Yesus bilang, silakan Marta, make your choice. Buat pilihan. Percayakah engkau? Percayakah engkau? Percayakah engkau? Sebab ada di antara saudara yang duduk di gereja ini, dan saya tahu di hati saudara mempertanyakan kehebatan Allah. Tapi maukah hari ini engkau bilang, Tuhan, ini jawaban Marta, ayat 27. Sama-sama baca 1, 2, 3. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Marta bilang, tidak ada sedikit pun keraguan. Saya percaya engkau sanggup. Saya tidak tahu apa yang kau hadapi hari ini. Saya tidak tahu pergumulan apa yang kau hadapi, air mata apa yang kau hadapi. Musim apa yang kau hadapi. Tapi kalau engkau memilih percaya, engkau akan dibuat terkagum-kagum. Yang percaya bilang amin. Engkau akan melihat betapa Allah membalikan keadaan. Minggu ini saya ada di hadirat Tuhan. Bahkan saya sudah menyiapkan seri-seri khotbah sampai 1/2 tahun ke depan. Saya duduk di hadirat Tuhan dan saya sudah menyusun bulan ini seri apa, bulan ini seri apa. Saya duduk di hadirat Tuhan, saya bilang, Tuhan, umat Tuhan harus dibawa naik lebih tinggi dan beroperasi tidak hanya sekedar realita. Tapi mereka harus menjadi umat yang dewasa dan melihat beyond realita. Kalau engkau menjadi orang yang suka lihat realita saja tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit lemah, sedikit-sedikit loyo. Kenapa engkau terikat, terbelenggu oleh realita? Tapi kalau engkau melihat beyond itu, engkau tahu bahwa Allah sedang melakukan sesuatu. Yang percaya bilang amin. Percayakah engkau
Percayakah engkau bahwa Dia sanggup pulihkan? Percayakah engkau bahwa Dia sanggup sembuhkan? Percayakah engkau bahwa Dia sanggup balikan keadaan? Pilihan ada di tangan saudara. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjimu kepadamu. Sekali lagi, Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu. Ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepada. Mari sama-sama angkat tanganmu. Kalau ku hidup, ku mau hidup bagimu Tuhan. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari angkat kedua tanganmu. Kalau ku hidup dengan iman, haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauh. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Naikkan kepercayaanmu, naikkan imanmu. Haleluya. Oh Yesus, Engkau kebangkitan dan hidup. Haleluya. Bagimu tidak ada yang mustahil. Engkau segalanya. Ku percaya padamu.
dia, berjumpa dengan dia. Haleluya. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup Bapa. Tiada yang mustahil bagimu. Oh, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap, dunia tak bisa jauhkan. Terima kasih Tuhan dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, haleluya, ku hidup bagimu, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa, dunia tak bisa, dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku. Beri kemuliaan yang paling meriah bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Buka tangan saudara di hadapan Tuhan. Saya ingin sambil mata saudara tertutup, bayangkan Yesus berdiri di depan saudara. Dan bayangkan pertanyaan yang sama yang Dia berikan kepada Marta, Dia berikan kepada engkau. Dengar Dia bicara. Akulah kebangkitan dan hidup. Percayakah engkau akan hal itu? Lalu mulai refleksi, aplikasikan itu di situasi hidupmu. Rumah tangga, kesehatan, kekuatan, finansial, bisnis, masa depan, apapun itu. Dengar Dia bicara. Akulah kebangkitan dan hidup. Percayakah engkau akan hal itu? Kalau hari ini engkau masih jauh dari Tuhan, engkau sedang berdosa, engkau sedang mati secara rohani, Dia mengundang engkau kepada keselamatan kekal. Percayakah engkau bahwa hanya Dia yang bisa mengampuni dosa dan memberi keselamatan? Kalau ada bagian-bagian di hidupmu yang mati, ini saatnya engkau pulang hidup. Ini saatnya engkau pulang dan bagian-bagian itu dibangkitkan, dipulihkan. Ini saatnya engkau pulang dan mengalami mujizat di dalam Dia. Sambil tangan saudara terangkat dan terbuka, saya kasih waktu 1 menit. 1 menit ini mengubah hidup saudara. Seperti jawaban Marta yang tidak lebih dari 1 menit itu mengubah keadaan Lazarus dibangkitkan. Jawaban saudara hari ini kepada Dia mengubah keadaanmu. 1, 2, 3 dan saudara mulai berdoa di tempat saudara. Bicara dengan Tuhan. 1, 2, 3. Mulai bicara. Buka mulutmu dan bicara. Bicara dengan Dia dengan jujur. Haleluya. 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 Kami percaya Tuhan, kami percaya. Kami percaya. Engkau sanggup, Engkau sanggup, Engkau sanggup. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Izinkan Allah menyentuh engkau seperti Dia menyentuh anak muda yang keluar dari Nain dalam keadaan mati. Izinkan Dia menyentuh hatimu, ibadahmu, penyembahanmu. Izinkan Dia menyentuh rohanimu. Izinkan Dia menyentuh bisnismu. Izinkan Dia menyentuh tubuhmu yang sakit. Izinkan Dia menyentuh engkau. Berjumpa dengan Dia. Berjumpa dengan Dia. Haleluya.
Bapa di sorga, bersama-sama seluruh umat-Mu, hamba-Mu sebagai gembala, dan seluruh umat-Mu yang ada di gereja maupun yang ikut secara online di rumah di mana saja, maupun yang ada di luar, di kanopi di luar, Bapak Ibu, Bapak di sorga. Kami bersama-sama beriman, bersama-sama mengaku, bersama-sama mau berkomitmen. Kami percaya bahwa Engkaulah kebangkitan dan hidup. Kami percaya bahwa Engkau sanggup membalikan keadaan. Kami percaya Engkau sanggup memberikan kehidupan. Engkau sanggup membangkitkan yang mati. Dan bahwa di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Kami memilih percaya itu terjadi. Kami memilih percaya itu terjadi di rumah tangga kami, di pekerjaan kami, di bisnis kami, di pelayanan kami, di kesehatan kami, dimanapun Tuhan, area-area yang mati, tidak produktif, yang kelihatannya tidak sanggup melakukan sesuatu. Kalau kami izinkan Engkau menyentuhnya, kehidupan mengalir, kebangkitan terjadi. Terima kasih Bapa di sorga, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Engkaulah segala-galanya. Engkau roti hidup, Engkau terang dunia, Engkau pintu, Engkau gembala agung, Engkau kebangkitan dan hidup. Engkau segala-galanya Tuhan. Kami memilih percaya, kami memilih ikut. Kami memilih taat, kami memilih setia, kami memilih rendah hati, kami memilih beribadah, kami memilih melayani Engkau. Sebab Engkau sudah terlebih dahulu berbuat terlalu amat sangat banyak di hidup kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, buat jamahan-Mu, untuk semua tangan yang tertadang terbuka di hadapan-Mu. Kehidupan mengalir, pemulihan mengalir, mujizat mengalir, kesembuhan mengalir, kemenangan mengalir saat ini bagi hidup kami. Bapa di sorga, kami akan materaikan komitmen kami hari ini dan ingin berjumpa dengan Engkau melalui tubuh dan darah-Mu Yesus. Kami akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Di dalam nama Yesus, sucikan, kuduskan, layakan kami semua untuk kami siap ambil bagian dalam perjamuan kudus. Berkati dan urapi para pelayan perjamuan kudus yang berdiri melayani meja perjamuan kudus. Berkati hidup mereka saat mereka melayani dengan hormat dan dengan setia pada tubuh dan darah-Mu. Sakramen perjamuan kudus hari ini jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya undang pelayan perjamuan maju ke depan, mempersiapkan meja perjamuan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus di bulan Desember Bapak Ibu Saudara. Perjamuan kudus ini terbuka bagi seluruh jemaat. Tetapi bagi anak-anak kecil kami tidak izinkan ambil bagian dalam perjamuan kudus, sebab mereka belum mengerti makna dari perjamuan kudus. Kalau ada di antara saudara yang baru pertama kali hadir di gereja ini dan bertanya, bolehkah saya ambil bagian dalam perjamuan kudus? Jawabannya, kalau engkau percaya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan olehnya semua orang diselamatkan yang percaya kepada Dia, maka saudara boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus. Tetapi kalau hati nurani saudara menolak, kami tidak memaksa. Ambil dengan hormat, ambil dengan takut akan Tuhan, ambil dengan percaya. Waktu saudara terima perjamuan kudus, tunggu sampai semua sudah menerima. Lalu kita akan mendengar firman Allah dan kita makan dan minum dari tubuh dan darah Kristus. Satu pujian akan dinyanyikan dan saudara akan dilayani oleh para pelayan perjamuan kudus. Ku menanti dalam gelap, tiada terang dan harapan. Dari surga Engkau datang, di matamu anugerah. Tu genapi nubuatan,
Tuhan semua ciptaan, kau rela disalibkan. Meski dalam deritamu kau melihat kemenangan, agar kita diselamatkan, Yesus dia dikorbankan. Saat kau bangkit, surga hening menunggu. Batu kuburmu terbuka, kau tak kalahkan maut. Dan yang mati dibangkitkan, seluruh surga terkagum. Sebab semua yang datang pada Bapa diselamatkan. Dan gereja Kristus lahir, api Roh Kudus turun, Injil kebenarannya takkan tertekuk, tak sirna. Oleh darah namanya, di dalamnya ku bebas. Oleh kasih Kristus Yesus, aku telah dibangkitkan. Belum dapat bisa angkat tangan, yang belum dapat bisa angkat tangan untuk dilayani. Kalau semua sudah, mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Roti di tangan kanan lebih tinggi dari kepala diangkat. Pandang kepada Yesus, lihat kepada salib dan dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan memandang kepada Yesus, mari kita makan di dalam nama Yesus.
anggur di tangan kanan lebih tinggi dari kepala, dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan memandang kepada Yesus, mari kita minum di dalam nama Yesus. Naikkan syukurmu kepada Dia. Ucapkan sesuatu kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukurmu kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat keselamatan. Terima kasih buat pemulihan. Haleluya. Opat tangkoda akan berdoa untuk firman Allah, untuk perjamuan kudus, dan untuk persembahan yang kedua. Haleluya. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bangga mempunyai Yesus yang segalanya untuk kehidupan kami, di mana pada saat ini umat-Mu telah mendengarkan firman-Mu. Umat-Mu telah melakukan perjamuan kudus, memperingatkan kematian-Mu pada 2000 tahun yang lalu. Umat-Mu siap untuk memberikan persembahan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih semuanya itu Tuhan, karena begitu baik di dalam kehidupan kami. Terpuji-puji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur, berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan membawa korban persembahan kita yang kedua. Bapak Ibu akan dilayani oleh petugas persembahan. Selamat memberi, Tuhan Yesus. Sukacita, dunia takkan sanggup ku berikan
yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. 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 Kita akan menutup ibadah kita dengan doa. Kaulah sumber sukacita kami Tuhan. Engkau kekuatan kami. Engkau kebangkitan dan hidup. Engkau roti hidup. Engkau terang dunia. Engkaulah pintu itu Tuhan, di mana kami masuk menuju keselamatan dan kami keluar melalui pintu itu menemukan pemulihan, menemukan rumput hijau, menemukan berkat di dalam Engkau. Engkaulah gembala agung kami Tuhan, yang berjanji menyertai kami, dan hari ini Engkau adalah kebangkitan dan hidup kami. Engkaulah segala-galanya di hidup kami. Ingatkan kami itu Tuhan, bahwa kami tidak bisa buat apa-apa di luar Tuhan, di luar Yesus. Segala berkat rohani jasmani kami terima di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, minggu di depan kami menjadi minggu yang luar biasa. Minggu di mana kami mengalami kebangkitan dan hidup itu. Minggu di mana kami melihat kehidupan mulai bangkit. Kami mulai melihat pemulihan mulai bangkit. Kami melihat mujizat terjadi. Kami melihat perubahan. Kami melihat hal-hal besar. Kami tidak terkunci kepada realitas saja. Kami melihat melampaui realitas. Kami melihat ada Tuhan di sana. Ada Yesus di sana yang sedang mengerjakan perkara besar bagi kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia di dalam nama Yesus. Pemulihan Tuhan atas bangsa dan negara kami, tolong Tuhan. Kami berdoa buat kota kami tercinta, kota Kupang Tuhan. Berkati kota kami, tolong kota kami Tuhan. Dalam wabah virus corona ini kami berdoa Tuhan, tolong. Berkati Satgas COVID-19, tenaga medis kesehatan, TNI Polri yang bekerja keras, yang berada di garis depan, yang menolong kota kami. Kami berdoa Tuhan, berkati semua pasien yang sudah terjangkiti virus corona di dalam nama Tuhan Yesus. Kebangkitan dan hidup itu ada mujizat terjadi, ada kesembuhan terjadi, ada pemulihan terjadi. Terima kasih Bapa di sorga. Kami terus berdoa buat acara Natal dan hari ulang tahun gereja kami yang ke-6, tanggal 16 dan 17 Desember di tanah gereja di Jalan Pitalo. Kami minta di dalam nama Yesus keamanan terbaik. Kami minta cuaca terbaik. Kami minta di dalam nama Yesus tidak ada virus penyakit apapun yang bisa menyentuh kami kalau sorga tidak mengizinkan. Kami minta jiwa-jiwa, kami rebut jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Jiwa-jiwa diselamatkan dan dipulihkan. Kami berdoa berkati semua panitia, semua seksi-seksi, semua jemaat tubuh Kristus, jemaat Sitri Pemulihan Kupang yang bekerja keras, yang terlibat, yang sudah melakukan yang terbaik, sedang dan akan terus memberi dan melakukan yang terbaik. Di dalam nama Yesus berkat Allah turun atas umat-Mu. Semua pekerjaan persiapan yang lain ada dalam kendali Tuhan, dan hari itu kami akan melihat kemuliaan Allah. Kami berdoa buat pembangunan gereja kami Tuhan. Kami terus serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau adalah kebangkitan dan hidup bagi pembangunan gereja kami. Engkau akan menyelesaikannya. Engkau akan memenuhi kebutuhannya. Pergumulan administrasi tanah gereja di dalam nama Yesus. Engkaulah kebangkitan dan hidup. Engkau akan ambil alih dan menolong sewa gedung gereja kami di akhir tahun ini. Engkaulah kebangkitan dan hidup. Engkau yang akan menyediakannya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Umat Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kedangkan tangan-Mu, pandang kepada Yesus, dan terima berkat Allah. Allah mengerahkan wajahnya kepada kita, menyinari kita, dan memberi kita damai sejahtera-Nya. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tangga, diberkati pernikahan, diberkati keturunan anak-anak dan cucu-cucumu, diberkati buah kandunganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkati, di dalam nama Yesus diberkati bakulmu, diberkati ladangmu, diberkati kandangmu, diberkati ternakmu, diberkati kios, toko, dagangan, bisnis, profesi, karir, diberkati apa yang engkau kerjakan. Tuhan memberkati berlipat kali ganda, dan melalui engkau pekerjaan Tuhan diberkati, jiwa-jiwa diselamatkan melalui hidupmu. Allah pakai hidupmu untuk membawa kemuliaan bagi namanya.
diberkati pendidikan, cita-cita dan masa depanmu, diberkati kesehatan tubuhmu, diberkatilah engkau mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Disediakannya hidangan bagimu di hadapan para lawanmu, pialamu penuh melimpah, karena Tuhan Yesus adalah Gembala Agungmu. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran memelihara hati dan jiwamu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kasih Kristus yang abadi tinggal bersama kita di dalam persekutuan, di dalam penghiburan, pengajaran. Kuasa Roh-Nya yang kudus tinggal menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua berkat yang besar ini kita sambut dan terima di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata amin. 1, 2, 3. Salam. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Salam Bapak Ibu Saudara. Saya Gembala Gereja Sitri Pemulihan Kupang, Pendeta Charles Besi, mengucapkan selamat hari Minggu kepada semua Bapak Ibu Saudara, kepada semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online. Selamat hari Minggu. Jemaat Tuhan yang mengikuti di luar di kanopi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kau angkatku dari gelap, kasih Tuhan.